podcast yang membahas berbagai isu-isu terkini yang ada di Indonesia. Saya, Rahadewi Natalia, akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu tentang demokrasi di Indonesia. Kita akan membahas isu ini bersama dengan Bapak Wawan Samadinata SIPMN. Dan juga sejarah singkat demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Saya ingin menegaskan juga bahwa saya alumni sini ya, angkatan 18 alumni S2 di STM Sunda. Jadi belajar tentang hubungan ekonomi dan politik. Baik, kepada pertanyaan tersebut. Berbicara tentang demokrasi, tentu ini adalah berbicara prinsip yang paling ideal ya. Hari ini bukan hanya di Indonesia tapi juga hampir seluruh negara di dunia hari ini sudah menganut demokrasi ya. Sedikit sekali negara yang berani berpegang teguh selain demokrasi ya. Karena perubahan-perubahan begitu cepat. Kita melihat walaupun negara-negaranya kerajaan juga mereka tetap mengklaim sebagai bentuk demokrasi ya, kayak Inggris dan sebagainya. Karena demokrasi sudah menjadi sebuah kesepakatan mungkin ya. Menjadi sebuah kesepakatan untuk melegalkan sistem pemerintahan di suatu negara. Nah, pada dasarnya kan demokrasi itu pertama digagalkan oleh siapa? Ini gagasan demokrasi itu Presiden Amerika yang pertama dulu, Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya bahwa rakyat adalah kedaulatan tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan negara di negara modern hari ini. Jadi tidak sulit sekali untuk mengatakan bahwa sebuah negara adalah dimiliki oleh satu kelompok sendiri atau satu pemerintahan, walaupun masih ada beberapa. Indonesia, kita tidak lepas dari perubahan besar ya. Perubahan besar reformasi tahun 98. 98 itu adalah tonggak pertama era keterbukaan di mana kedaulatan dikembalikan kepada rakyat. Nanti debatnya berbeda, mungkin demokrasi Indonesia memang berbeda ya. Tapi itu adalah langkah awal pintu masuk era demokrasi di Indonesia. Setelah reformasi itu KKN, 5 paket undang-undang politik dan lain sebagainya berubah, jadi masyarakat menentukan dan sangat menentukan kemana negara ini akan diarahkan, atau mereka yang menentukan kemana negara ini mau dibawa gitu kan. Kalau teman-teman mungkin tahun 98 ke sana kan belum ya. Kita saat itu kan yang namanya gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden sendiri itu tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Pemilihan presiden saat itu dilakukan oleh MPR. MPR terdiri dari anggota DPR, putusan golongan, fraksi ABRI ya saat itu. Mereka yang menentukan siapa presidennya. Sedangkan untuk gubernur ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Ke bawahnya pun demikian, bupati, wali kota dia di mana langsung diangkat. Jadi tidak ada masyarakat tidak terlibat secara langsung seperti sekarang. Kalau sekarang kan masyarakat bisa memilih langsung siapa wali kotanya, siapa bupatinya, siapa gubernurnya, bahkan siapa presidennya. Nah ini perubahan besar, di mana masyarakat yang menentukan dan berdaulat betul. Walaupun mungkin prosesnya hari ini kita bisa menerima kenyataan
Demokrasi selalu ada penumpang gelapnya. Sementara seperti itu. Gambaran Indonesia jadi bahwa demokrasi pada prinsipnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mungkin kenapa di Indonesia tuh mengambil ini demokrasi? Oke. Indonesia demokrasi ya. Karena negara kita lahir atas berkat rahmat Allah, tapi diperjuangkan oleh semua komponen, semua suku yang ada di Indonesia, semua ideologi yang ada di Indonesia, semua agama yang ada di Indonesia ikut melahirkan yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak diperjuangkan oleh satu kelompok, tidak diperjuangkan oleh satu suku atau diperjuangkan oleh satu komunitas, tidak. Semuanya berjuang bersama, sehingga semua memiliki saham yang sama, semua memiliki kepedulian yang sama, semua ikut berkontribusi meraih Indonesia. Jadi kita tidak bisa di Indonesia itu didasari oleh sebuah ideologi tersendiri ya, kelompok sendiri atau suku tertentu atau agama tertentu, nggak bisa. Karena kelahirannya memang berbeda. Nah, Indonesia itu hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Beda dengan Malaysia yang diberikan oleh Inggris, Brunei diberikan oleh Inggris, tidak. Indonesia hasil perjuangan tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita tidak demokrasi, tidak ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim bahwa Indonesia adalah milik satu kelompok bangsa. Jadi jalan terbaiknya adalah demokrasi. Itu jalan terbaik yang bisa menjembatani kesepakatan seluruh rakyat Indonesia bagaimana menuju negara yang lebih baik. Sebuah pilihan yang paling baik dari pilihan-pilihan lain ya. Walaupun mungkin ada penumpang gelapnya, ada penyelewengan, atau ada apapun, tapi itu adalah bagian dari sebuah dinamika saja. Kita nggak bisa kembali lagi ke melihat seperti Korea Utara ya, atau Rusia atau Cina, kita nggak bisa. Karena sejarah kita memang berbeda, kita menjadi, dan itu sudah kesepakatan seluruh rakyat Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau Anda baca juga pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu adalah tujuan daripada negara kita juga sangat jelas ya, bahwa tujuan negara kita seperti apa. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan ke teman-teman bagaimana itu demokrasi dan juga sejarah singkatnya. Nah, berdasarkan demokrasi dan sejarah singkatnya, mungkin selanjutnya kita membahas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini, melihat perkembangan demokrasi di Indonesia beberapa tahun terakhir, mengenai bagaimana pencapaian dan juga tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam hal demokrasi. Oke. Saya pribadi melihat masyarakat kita semakin matang ya. Masyarakat kita semakin dewasa. Masyarakat kita juga semakin terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Nah, ini adalah modal awal bahwa kita sudah bisa menerima ide-ide, gagasan dan lain sebagainya tanpa harus berkonflik yang berlebihan. Artinya bahwa ini adalah perkembangan yang baik. Apalagi belakangan ini kita sangat bukan disibukkan ya, sangat padat sekali ya. Ada pilkada, ada pilpres, ada dan lain sebagainya. Itu semakin membuat masyarakat kita sudah tidak aneh lagi. Mereka juga sudah semakin mengerti bagaimana hak-hak politiknya, kewajiban politiknya dijalankan dengan baik. Termasuk pilpres kemarin ya, tanpa ada satupun tidak ada konflik-konflik yang zaman dulu ya, bisa perang dan sebagainya. Kita sudah cukup dewasa mensikapi dan saya yakin kita akan menjadi sebuah negara yang sangat maju dalam segala hal kalau masyarakat kita semakin dewasa seperti ini. Karena gini, dalam sebuah negara demokrasi itu tidak, kalau misalkan negaranya kuat tapi rakyatnya lemah, maka negara itu akan menjadi negara yang asis, negara yang akan menindas rakyat seperti itu. Tapi kalau negaranya lemah, rakyatnya yang kuat,
maka negara tersebut akan menjadi negara yang chaos. Jadi negara kalah oleh masyarakat. Di situ lahir mafia dan lain sebagainya. Kita lihat film-film ya di negara-negara Amerika Latin. Jadi negara modern itu seperti di negara-negara maju, kita lihat Amerika dan lain sebagainya, adalah yang rakyatnya kuat, tapi rakyatnya kuat, negaranya juga kuat. Nah itu akan menjadi negara kuat. Tapi kalau rakyatnya lemah, negaranya lemah, maka negara itu akan menjadi negara gagal, akan bubar negara. Jadi sekarang adalah bagaimana penguatan negara kuat, rakyat juga kuat. Kekuatan rakyat itu adalah tentu saja di sektor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Sama seperti kalau di bidang ekonomi itu, kalau masyarakatnya itu sekarang lebih banyak entrepreneur, makanya itu kan kuat. Negara tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk subsidi yang TPR. Bahkan sebaliknya, kalau rakyat berkaya, kuat ekonominya, rakyat akan berdiri sendiri, bahkan mereka akan membayar pajak, menyumbang buat negara. Sama seperti itu. Jadi mungkin kalau tantangannya, kalau di Indonesia demokrasi itu kan tantangan demokrasi Indonesia. Oke. Tantangannya ya saya lupa. Kita ngomong kenyataan saja ya, bahwa politik uang itu ada, walaupun sembunyi-sembunyi atau tidak, artinya bahwa politik di negara kita tetap diwarnai oleh yang namanya transaksional. Kayak ya percuma kita ngerti ya, kampanye, kasih amplop dan lain sebagainya. Itu juga adalah bagian dari problem yang harus menjadi PR ya, buat kita. Yang kedua tentu korupsi ya. Korupsi kenyataannya adalah produk demokrasi juga. Kenyataannya juga marah. Bahkan ya kita tidak bisa menutup mata, ini mengerikan. Ada KPK saja korupsi merajalela. Kenyataannya begitu kan, apalagi kalau tidak. Ini juga adalah tantangan ke depan. Bagian dari hasil seperti itu. Tantangan selanjutnya tentu adalah perangkat penegak atau alat demokrasinya, kayak KPU, aparatur negara yang juga masih terlibat, ya ada yang ditemukan keterlibatan di dalam proses demokrasi, kecurangan, politik dinasti apakah boleh apakah tidak. Sebetulnya kan kalau di dalam demokrasi ya sah-sah saja ya, namanya juga demokrasi, siapa aja boleh kan. Tinggal bagaimana masyarakat mensikapinya kan gitu. Itu kembali kepada masyarakat. Kalau masyarakat aturan melarang, tapi masyarakat menghendaki bagaimana? Kan melanggar juga gitu kan. Artinya ya bahwa proses pendewasaan masyarakat, terus edukasi terhadap kesadaran politik masyarakat juga adalah bagian daripada agenda-agenda ke depan agar kita semakin maju. Karena kecurangan juga kalau dibiarkan kan berbahaya ya. Bayangkan 280 juta Indonesia. Bagaimana kalau konflik? Lalu siapa yang bisa menang? Jumlah penduduk sebesar itu. Tentu kita ke depan membutuhkan pola atau perangkat atau cara lain untuk menjadi masyarakat yang modern ya. Itu juga adalah agenda besar. Nah, itu tugas kita semua. Tugas negara, tugas aparat negara, tugas ya mahasiswa. Sangat menarik bukan? Setelah mengetahui kondisi demokrasi saat ini, tentu kita akan membahas bagaimana partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Jadi, berapa pentingkah partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan kondisi partisipasi masyarakat Indonesia di saat ini? Ya, masyarakat penentu ya. Yang menentukan kan masyarakat. Negara ini mau dibawa kemana? Masyarakat. Termasuk demokrasi sebagai sebuah sistem ya. Juga yang menentukan masyarakat. Kalau misalkan masyarakatnya bosan dengan demokrasi, pengen kembali ke zaman dulu gitu kan, ya silakan saja dikaji kan gitu. Dengan seperti Korea Utara atau yang seperti Cina, ya silakan masyarakat yang menentukan. Tapi saya meyakini bahwa apalagi generasi muda ya pasti demokrasi adalah pilihan yang bukan terbaik ya, tapi saat ini memang belum ada pilihan lain.
Walaupun akhirnya kita demokrasinya beda dengan negara lain, kita mengenal demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kan. Jadi tidak demokrasi liberal atau seperti negara lain ya. Walaupun kita juga mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia, itu juga demokrasi. Dan itu adalah memang menjadi nilai-nilai masyarakat internasional yang tidak bisa kita pungkiri, yang kita nggak bisa menutup diri dari perubahan-perubahan yang besar. Jadi saya pikir masyarakat yang menentukan siapapun Pak. Jadi sangat penting ya udah Pak. Tentu saja. Partisipasi masyarakat dalam Tentu saja mereka yang menentukan, Anda yang menentukan. Mungkin selanjutnya kita bahas langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memperkuat demokrasi. Apa saja menurut Bapak langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia? Kalau di Indonesia sekarang memang negara pemerintah dalam hal ini, masyarakat, kaum pendidik, LSM, lembaga swadaya masyarakat, itu saya pikir mereka sudah bekerja keras membangun terus mengawal nilai-nilai demokrasi agar tetap terjaga dengan baik dalam segala segmen kehidupan, baik di ruang politik, penyelenggaraan politik, pengawasan, terus edukasi juga terus berjalan dengan baik. Saya pikir ini sudah berjalan dengan baik, tinggal ditingkatkan saja, ditingkatkan partisipasi, kepedulian, kesadaran, tentu kesadaran yang ada kesadaran masyarakat ya. Karena kayak tadi juga ada agenda-agenda yang sebetulnya seperti politik uang ya, itu juga bagian daripada yang harus sedikit demi sedikit dibangun bahwa itu adalah baik. Jadi keterlibatan semuanya sudah berjalan. Nah, apalagi ketika sekarang teman-teman mahasiswa dari Senat, STY, Pasundan, Mahkamah ini luar biasa sekali. Ketika nilai-nilai demokrasi sudah dianggap hal biasa, Anda mengangkat tema ini jujur aja ini mengejutkan. Karena tidak semua mahasiswa, tidak apalagi aktivis, memiliki kesadaran untuk mengawal terus nilai-nilai demokrasi. Karena bayangkan, oleh Anda tanpa demokrasi, bagaimana konflik horizontal akan terjadi? Zaman dulu negara sama negara itu ekspansi, perluasan wilayah, penindasan, itu karena mereka nggak sadar dengan demokrasi. Negara lain bisa, Belanda bisa nyaplok negara kita ini. Kalau sekarang, jangan mimpi itu terjadi. Ketika Irak dikuasai aja langsung bisa dimusuhi masyarakat internasional. Jadi musuh bersama, nggak ada. Peluang-peluang seperti itu sekarang sudah mulai terkikis ya. Artinya konflik besar maupun konflik horizontal itu akan semakin terkikis dan akan menjadi masyarakat yang maju. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mungkin langkahnya tuh udah bagus. Udah bagus. Kawal saja, tinggal dikawal, tentu dikawal itu kan, apalagi sekarang media sosial, media online, kita bisa berpartisipasi banyak. Kita juga sering melihat kejadian-kejadian yang di luar, yang mengganggu keadilan kita, mengganggu rasa demokrasi, itu kan reaksinya langsungnya sekarang ya. Apalagi ada TikTok, ada apa? Update. Nah, update, jadi itu juga adalah perangkat yang bagus. Mungkin selanjutnya ada studi kasus. Bagus sekali ya, mahasiswa sudah punya hak pilih soalnya ya. Tentu yang pertama adalah Anda harus memahami aturan main ya. Aturan mainnya bahwa kenyataannya sekarang ini satu kasusnya pilkada ya. Tentu Anda harus bagian daripada yang pertama memberikan edukasi, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar dan biasa. Itu yang pertama. Kedua, Anda juga harus membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa pilihlah yang punya rekam jejak baik.
ya di dalam kepedulian terhadap masyarakat. Tentu Anda akan mempelajari kan gitu ya. Ya hindari sajalah orang-orang yang calon yang bersifat curang ya, politik uang, nyogok-menyogok. Kalau menuliskan Bapak sih yang kayak gitu abaikan saja lah. Yang ketiga, mahasiswa harus menjadi bagian dari orang yang memerangi masalah hoax. Biasanya kalau pilkada selalu banyak berita-berita hoax yang mengadu domba, menciptakan konflik-konflik. Nah, Anda harus mengkantar itu gitu ya. Bahwa masyarakat jangan begitu mudah percaya dengan berita-berita yang bersifat mengadu domba dan lain sebagainya, karena yang akan dirugikan adalah masyarakat. Bayangkan seperti isu agama, isu suku, ras, itu kalau dibiarkan berkembang kan berbahaya juga kan. Masyarakat tidak sehat ini. Mahasiswa sebagian dari itu bahwa itu adalah berita-berita yang akan sangat merugikan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalaupun itu dibiarkan, nanti kan Anda akan bertanya, kalau misalkan konflik sara terjadi, konflik agama terjadi, yang diuntungkan siapa sih? Kandidat. Nah, kita akan curiga ya, apa untung dia ngadu domba kayak gitu? Kan begitu ya. Padahal ini sangat berbahaya pada risiko kita. Ya intinya adalah mahasiswa terjunlah sebagai agen agen perubahan. Mahasiswa itu kan agen perubahan. Bawalah nilai-nilai perubahan itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesantunan, dengan penuh pemahaman, dan memiliki nilai yang bersifat etis, memberikan kesadaran kepada masyarakat. Jadi saya pikir mahasiswa sekarang memiliki peluang yang besar. Mereka pulang ke rumah, bisa berbicara dari mulut ke mulut, dari lewat taruna atau lewat apapun lah, lewat medsos kan sekarang ruang-ruang itu sangat terbuka. Dan masyarakat pun sekarang kayaknya udah melek juga. Masyarakat juga kayaknya semua orang punya HP ya, jarang yang nggak punya ya. Artinya apa? Artinya ini bisa jadikan media untuk pendidikan, pencerdasan, kesadaran. Ya. Mungkin studi kasusnya segitu, dan terima kasih Bapak atas wawasan yang telah diberikan yang membuat teman-teman mendapatkan wawasan yang berharga. Sudah, oke baik. Terima kasih ya teman-teman Senat memberi kesempatan kepada saya untuk sharing. Ini bagus sekali. Lanjutkan acara-acara kayak ini dengan dosen-dosen lain, bagus. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin quotes dari Toksi hari ini yaitu demokrasi adalah sistem di mana setiap suara memiliki nilai dan setiap orang termasuk kalian memiliki hak untuk didengar. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan terus membahas isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan kita. Saya Radeneta Aulia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.